Selamat pagi para siswa baru yang saya kasihi. Selamat datang di SMA Negeri 1 Ambon. Pagi hari ini kalian akan mendapat materi tentang budaya sekolah dan etika berkomunikasi dengan warga sekolah, serta pengembangan budaya SAPA versi protokol pandemi COVID-19. Slide berikutnya tentang apa yang akan kita bahas pada hari ini, tentang budaya sekolah. Sebelum kalian melangkah masuk ke lembaga SMA Negeri 1 Ambon, kamu atau kalian siswa harus memahami tentang visi dan misi sekolah, serta bagaimana budaya sekolah, yaitu SMA Negeri 1 Ambon, serta etika berkomunikasi di lembaga SMA Negeri 1 Ambon, serta juga bagaimana melihat pengembangan budaya sekolah. Upaya apa dalam pengembangan budaya sekolah yang akan kita lakukan bersama-sama nantinya ketika kalian sudah masuk di SMA Negeri 1 Ambon. Sebelum saya memaparkan materi tentang budaya sekolah dan etika berkomunikasi, kalian tolong simak gambar berikut ini. Di dalam gambar ini, bisakah kalian menemukan wajah orang? Kira-kira berapa orang jumlahnya di dalam gambar ini? Sekarang saya akan menjelaskan tentang budaya sekolah. Namun sebelum saya menjelaskan, pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Sri Anata, Guru Bimbingan Konseling di SMA Negeri 1 Ambon. Maka oleh sebab itu, kalau Anda sudah nanti masuk di lingkungan SMA Negeri 1 Ambon, tegur sapa itu perlu. Oleh sebab itu, saya keseharian dipanggil nama Ibu Sri. Baik, sampai di situ dulu perkenalan kita. Saya akan lanjutkan materi hari ini tentang budaya sekolah. Budaya sekolah adalah cara hidup sekolah yang meliputi segala amalan sekolah di luar maupun di dalam, dicerminkan oleh nilai, kepercayaan, dan norma yang diwarisi secara turun-temurun kepada warga sekolah itu sendiri. Budaya sekolah adalah kualitas sekolah, mencerminkan kualitas sekolah di kehidupan sekolah yang tumbuh dan berkembang berdasarkan spirit dan nilai-nilai tertentu yang dianut di sekolah. Lebih lanjut dikatakan bahwa budaya sekolah adalah keseluruhan latar fisik, lingkungan, suasana, rasa, sifat, dan iklim sekolah yang secara produktif mampu memberikan pengalaman baik bagi bertumbuh kembangnya kecerdasan, keterampilan, dan aktivitas siswa itu sendiri. Unsur-unsur budaya sekolah atau prinsip yang ada di sekolah tentang budaya itu adalah mengandung norma, nilai, keyakinan, gagasan, tindakan, dan karya sebagai hasil belajar. Yang ini ditunjukkan oleh kalian para siswa nantinya ketika kalian ada di SMA Negeri 1 Ambon. Berikut, perubahan budaya mencakup proses pengembangan norma, nilai, keyakinan, serta tradisi sekolah untuk mengubah budaya itu sendiri. Nah, hal ini dituntut daripada perjuangan warga SMA Negeri 1 Ambon secara keseluruhan, baik kepala sekolah, wakil-wakil kepala sekolah, wali kelas, siswa itu sendiri. Bahkan komite sekolah juga tidak terlepas daripada
tanggung jawabnya. Sekolah memerlukan pemimpin inspiratif dan inovatif di dalam pengembangan perubahan tersebut. Oleh sebab itu, dalam pengembangan budaya sekolah, itu memerlukan ketekunan, keharmonisan, dan perjuangan daripada warga sekolah itu sendiri untuk mengubah dan untuk memperjuangkan budaya sekolah yang lebih baik. Berikut tentang unsur-unsur budaya sekolah. Ditinjau dari usaha peningkatan kualitas pendidikan, Jemari Mandapi membagi 3 hal, yaitu 1, kultur sekolah yang positif, yang mana kultur sekolah positif ini adalah suatu kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Misalnya, kerjasama dalam mencapai prestasi. Biasanya di dalam hal ini, guru di dalam melakukan pembelajaran atau di dalam kegiatan ekstrakurikuler, ada kegiatan olimpiade sains dan lain-lainnya, ada kepramukaan, ada PMR, ada Patra 28. Nah itu, di situ kalian bisa mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di samping kokurikuler. Kalian bisa meraih prestasi di situ sebanyak-banyaknya di dalam mengembangkan potensi diri yang kalian miliki lewat ekstrakurikuler maupun kokurikuler. Nah, oleh sebab itu di dalam kegiatan prestasi ini biasanya kalian diberikan penghargaan berupa sertifikat dan tanda penghargaan itu diberikan oleh sekolah maupun dari instansi penyelenggara. Yang ketiga, komitmen di dalam belajar. Ini sangat penting. Ketika Anda memasuki SMA Negeri 1 Ambon, kultur budaya kita di sekolah adalah belajar. Karena belajar itu merupakan tugas pokok kita sebagai siswa untuk belajar. Oleh sebab itu, tanamkan budaya ini dengan baik. Kedua, kultur sekolah yang negatif. Kultur sekolah yang negatif adalah kultur yang kontra terhadap peningkatan mutu tadi. Artinya, resisten terhadap perubahan. Ini bisa ditunjukkan berupa siswa takut salah, siswa takut bertanya ketika dalam proses pembelajaran, siswa tidak mau bekerja sama di dalam memecahkan masalah. Nah, ketika kalian dalam kehidupan keseharian nanti di sekolah, tentu tidak lepas dari masalah. Oleh sebab itu, di dalam penanganan masalah, ada wali kelas, ada guru bimbingan konseling yang kalian bisa datang untuk konsultasi dengan masalah yang kalian hadapi. Untuk menyelesaikan, memecahkan masalahnya secara bersama-sama. Ya, artinya jangan kalian hadapi sendiri atau jangan lari dari masalah, gitu ya. Oleh sebab itu mari tunjukkan sikap yang berani. Mengapa mesti takut? Kalau salah ya takut, tapi kalau benar tidak perlu takut. Nah, itu kebiasaan siswa yang ada, yang saya amati selama ini. Ya. Selagi kamu melakukan hal yang benar, yang menurut kamu benar, lakukan. Tanggung jawab itu dengan baik. Tidak perlu takut, tidak perlu orang bilang, ya terkisut begitu ya. Bisa bergerak, bisa bekerja sama dengan baik. Itu maksudnya. Nah, ketiga, kultur sekolah yang netral. Kultur sekolah netral ini berfokus pada satu sisi, namun bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap pengembangan peningkatan mutu pendidikan di SMA 1. Ini boleh kita lihat dalam berpenampilan SMA Negeri 1 Ambon dalam menggunakan seragam sekolah. Boleh kamu bisa lihat, boleh dilihat di masyarakat. Pakaian SMA 1 itu memiliki ciri khas. Kalau dia pakai seragam putih abu-abu, seragam atau kemejanya di bagian kiri, kerah itu, menggunakan tanda strip dengan menggunakan pita bis. Yang diberi tanda, kalau kamu hendak kelas 10, itu satu strip dipasang di kerah sebelah kiri. Nah, itu
Pakaian seragam putih abu-abu kamu pakai setiap hari Senin, Selasa. Hari Rabu itu pakaian pramuka. Hari Kamis itu menggunakan pakaian cele. Ya, nanti sudah ada disiapkan sekolah dan kalian menebusnya itu. Lalu Jumat itu ada menggunakan pakaian hari Jumat pakai baju kaos kerah. Nah, baju kerah itu digunakan setiap hari hari Jumat ya. Yang kaos oblong itu ketika kamu olahraga, waktu jam olahraga. Jadi ada berapa pasang seragam yang harus kalian bisa gunakan ketika proses pembelajaran berlangsung nantinya. Baik daring maupun secara luring, itu tetap dipakai ya. Oleh sebab itu, gunakan pakaian seragam yang sesuai dengan waktu ketetapan yang sudah ditentukan oleh sekolah. Nah, kemudian guru juga bisa menggunakan pakaian seragam. Ya, ada seragam guru juga seperti baju dinas, keki itu yang dipakai hari Senin sampai Selasa, Rabu putih, Kamis juga ada baju cele, ada juga baju yang lain hari Kamis itu ada sesuai minggu-minggu yang ditentukan sudah. Ada yang pakai batik, ada yang pakai cele. Lalu hari Jumat itu bebas rapi yang digunakan oleh guru. Jadi di samping siswa juga menggunakan seragam, guru juga ada pakaian seragamnya. Ya, itu kultur sekolah yang netral dimaksudkan. Oleh sebab itu, kita sebagai warga sekolah bisa menempatkan diri dengan baik ketika kita bisa menjalankan tugas tanggung jawab kita masing-masing, maka sekolah kita aman dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, itu saja.